Bab 1946, Pertempuran Sengit di Daerah Tak Dikenal. Daerah tidak dikenal. Julian sedikit tertegun. Mengapa muncul daerah tak dikenal lainnya? Laura menjelaskan, dunia gelap itu sangat luas. Selain 9 langit dan 10 bumi yang telah dibedakan, ada juga wilayah terluar. Wilayah terluar adalah wilayah yang menyatukan 12 alam semesta di dunia luar. Yang disebut area tak dikenal adalah area yang tidak memiliki sekat. Tidak ada makhluk dari dunia gelap di area ini. Ini sedikit mirip dengan ruang kacau di luar alam semesta ke-12, tetapi berbeda dari ruang kacau. 12 alam semesta lahir dari kekacauan, dan setiap alam semesta dikelilingi oleh kekacauan. Area tak dikenal di dunia gelap itu berbeda. Tempat ini terletak di bagian terdalam dunia gelap. Konon katanya ada lorong tak dikenal yang tersembunyi di area tak dikenal ini, tapi kemana lorong ini mengarah tidak diketahui. Meskipun Laura telah menghabiskan waktu lama di dunia gelap, dia tidak bisa mengatakan banyak tentang daerah yang tidak dikenal ini. Julian juga terkejut. Semakin aku mengerti, semakin menakutkan pula yang aku rasakan terhadap dunia yang gelap ini. Arul telah memasuki area yang tidak diketahui. Tidak peduli seberapa berbahayanya, aku harus pergi dan melihatnya, karena ini melibatkan Dunyi. Arul memiliki petunjuk di tangannya, petunjuk untuk memecahkan misteri ini, dan aku harus menemukannya. Sambil berbicara, dia menatap Laura dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga mengatakan bahwa daerah yang tidak diketahui itu sangat berbahaya dan apapun bisa terjadi di sana. Kamu tidak akan ikut denganku kali ini. Aku akan pergi ke daerah yang tidak diketahui itu untuk menyelidiki. Arul sudah terluka dan seharusnya tidak bisa berjalan jauh. Aku akan segera menemukannya dan kembali setelah aku menemukannya. Kau anggap aku apa? Laura berkata, apakah aku tipe orang yang takut mati? Lagi pula, Arul juga temanku. Aku ingin pergi bersamamu. Aku juga ingin melihat apa yang ada di area dunia gelap yang tidak diketahui dan apa yang tersembunyi. Oke. Julian mengangguk. Laura juga bukan orang lemah, dia juga seorang raja tingkat 8, jadi dia tidak khawatir Laura akan menahannya. Keduanya bergerak maju dengan cepat tanpa keraguan. Ke dalam kegelapan ini. Tempat ini sama dengan pinggiran dunia gelap. Keduanya diselimuti kabut hitam tak berujung, dan kabut hitam itu mengandung kekuatan korosif yang sangat mengerikan. Bahkan makhluk-makhluk di dunia gelap itu akan terkorosi. Terlebih lagi, ada kekuatan yang tidak diketahui dalam kegelapan. Kekuatan ini menghalangi pelepasan kesadaran spiritual dan juga menghalangi penglihatan. Bahkan seseorang sekuat Julian tidak dapat melihat terlalu jauh. Dia terus melangkah maju sambil mengandalkan sisa nafas Arul. Dalam kegelapan yang tak diketahui ini, waktu seakan-akan tidak ada. Bahkan jika seseorang mencapai level Julian, ia tidak dapat merasakan keberadaan waktu. Waktu seakan-akan berlalu dalam sekejap, dan juga seakan-akan keabadian telah berlalu. Julian, apakah kau sudah merasakan aura Arul? Dalam kegelapan yang pekat, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Julian berkata, ya, masih ada napas, meskipun sangat lemah, tetapi aku masih merasakannya, dan napas ini tampaknya dalam bahaya. Seharusnya Arul telah ditangkap oleh makhluk aneh. Saat Julian berbicara, dia menarik Laura lagi, dan tubuhnya secara misterius menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul miliaran kilometer jauhnya. Daerah yang tidak diketahui ini begitu luas sehingga tampak tak terbatas seperti kekacauan. Julian telah menjelajahinya dalam waktu yang lama tetapi belum mencapai ujungnya. Rumor mengatakan bahwa daerah yang tidak diketahui itu penuh dengan bahaya, tetapi Julian sama sekali tidak menemui bahaya di sepanjang jalan, dan dia tidak merasakan tekanan apapun. Mungkin karena wilayah kekuasaannya terlalu tinggi dan kekuatannya terlalu kuat, sehingga tekanan itu tidak berpengaruh padanya. Awalnya tidak ada tekanan, namun lama-kelamaan, dia merasakan sedikit tekanan. Tetapi tekanan ini hampir tidak ada baginya. Boom! Setelah beberapa waktu, Julian mendengar suara pertempuran. Pertarungan berlangsung sengit, bumi berguncang, gunung-gunung serta sungai-sungai di area itu bergetar, dan retakan-retakan muncul di kehampaan yang gelap. Julian meningkatkan kecepatannya dan terus melakukan lompatan luar angkasa. Semakin dalam ia melangkah, semakin mengerikan akibat pertempuran itu. Tak lama kemudian, dia tiba di medan perang. Tempat ini telah dipukul sampai runtuh dan bumi telah hancur, dan kehampaan gelap telah dihancurkan. Arul dikepung oleh beberapa makhluk tak dikenal. Napasnya sangat lemah, dan tampaknya dia sudah kehabisan akal. Arul! Laura berteriak keras, lalu tubuhnya melesat dan melesat, muncul di medan perang dalam sekejap. Begitu dia muncul, kekuatan dahsyat muncul dari tubuhnya dan dia menghadapi serangan makhluk tak dikenal itu. Julian juga bergerak seketika, muncul di depan makhluk tak dikenal itu. Kekuatan kacau yang dahsyat muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, auranya seperti pelangi, seperti dewa perang. Wuss! Sebuah cahaya hitam muncul. Pedang hitam muncul di tangannya. Sambil memegang pedang pembunuh iblis, dia menebas dengan santai. Energi pedang yang menyilaukan meledak, merobek kekosongan dan menebas langsung ke makhluk di depannya. Makhluk tak dikenal ini pernah bertarung dengan Julian sebelumnya dan tahu betapa kuatnya Julian, tetapi Arul harus mati. Dia tidak boleh membiarkan rahasia itu terungkap atau membocorkannya. Saat Julian menghunus pedangnya, setelah mencapai levelnya, serangan apapun yang dilancarkannya dapat menghancurkan dunia.
Saat pedang itu terhunus, area tak dikenal ini mulai bergetar. Makhluk aneh di depan terus melayang seperti awan, terus berubah bentuk. Julian tidak dapat memastikan apakah itu satu makhluk atau sekelompok makhluk. Makhluk itu berubah menjadi bentuk pedang dan menghadapi serangan Julian. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan dan daerah itu hancur seketika. Akibat mengerikan dari pertempuran itu pun berlalu, dan tubuh Julian sedikit terguncang. Darah di tubuhnya mendidih, dan lengannya mati rasa. Dia hampir tidak bisa memegang pedang pembunuh iblis dengan mantap. Pedang yang diubah oleh makhluk aneh itu langsung hancur berkeping-keping. Setelah retak, ia berubah menjadi kabut hitam, yang berkumpul lagi di kejauhan membentuk bayangan, yang berbentuk manusia. Akan tetapi, bayangan itu sangatlah ilusif dan tampaknya dapat menghilang sewaktu-waktu. Bayangan itu menatap Julian, tampaknya mencoba menebak asal-usulnya. Siapa kau sebenarnya? Julian bertanya dengan dingin, sambil memegang pedang pembunuh iblis. Ini bukan urusanmu. Sebuah suara serak yang berubah-ubah terdengar, pergilah sekarang juga, aku akan berpura-pura kau tidak pernah ke sana, kalau tidak kau akan mendapat masalah besar dan kau akan dinodai oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Bermain trik. Wajah Julian menjadi gelap, dan dia bergegas maju dengan pedang pembunuh iblis di tangannya. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan bayangan itu. Dia mengangkat tangannya dan menebas. Kekuatan kacau di tubuhnya melewati pedang pembunuh iblis dan muncul dalam bentuk energi pedang, yang langsung menuju bayangan hitam itu dan menyerangnya. Bayangan hitam itu mendengus dingin. Sepasang tangan ilusi muncul dan langsung menangkis serangan Julian. Boom, boom, boom. Kekosongan itu terus meledak. Lengan ilusi bayangan itu terus-menerus dihancurkan oleh energi pedang yang diubah oleh kekuatan kacau. Pada akhirnya, bahkan bayangan itu pun hancur, berubah menjadi aura hitam, dan kabut hitam menyatu dengan kabut di sekitarnya. Untuk sesaat, Julian tidak merasakan jejak makhluk aneh itu. Dia mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya dengan cermat. Bab 1947, Rahasia. Bertarung melawan makhluk jahat tak dikenal, Julian sudah mengetahui nafasnya. Secara teori, dia bisa menemukan jejak makhluk jahat melalui nafas ini. Namun kini dia telah kehilangan keberadaan makhluk tersebut. Dia merasakan sekelilingnya, tetapi tidak mendeteksi adanya kehadiran jahat. Ini mungkin karena mereka berada di daerah yang tidak dikenal dan dia tidak dapat merasakan jarak yang sangat jauh. Monster macam apa ini? Kenapa dia begitu aneh? Julian mengerutkan kening. Dia tidak merasakan apapun, jadi dia tidak berusaha terlalu merasakannya. Tubuhnya berkelebat dan dia datang ke sisi Arul. Saat ini, Arul sedang duduk bersila di tanah. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Dia duduk di tanah dan berlatih energi internal untuk menyembuhkan luka-lukanya, sementara Laura berdiri di sampingnya untuk menjaganya. Julian muncul, dan Laura bertanya, "Bagaimana, kamu baik-baik saja?" Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa." "Bagaimana dengan makhluk jahat?" tanya Laura. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Setelah bertarung dengannya beberapa jurus, aku seharusnya lebih kuat darinya dalam hal kekuatan, tetapi dia sangat aneh dan telah menyatu dengan kabut hitam. Aku tidak dapat melacak keberadaannya. Dia seharusnya berada di dekat sini. Berhati-hatilah dan jangan sampai disergap." Mendengar ini, Laura segera menjadi waspada. Julian berjongkok, menatap Arul yang duduk bersila di tanah, dan bertanya, "Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Arul berkata dengan lemah, "Untungnya kamu datang tepat waktu, kalau tidak, aku mungkin benar-benar mati di sini." Julian bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa monster ini mengejarmu? Monster apa ini?" Arul menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku juga tidak tahu dari mana dia berasal." Panggilan. Dia menarik napas dalam-dalam. "Anda bertanya tentang kekacauan besar saat itu. Saya pergi ke keluarga untuk menanyakan dan menemukan catatan yang ditinggalkan oleh leluhur kita di beberapa buku kuno keluarga. Jadi saya tahu asal mula kekacauan besar saat itu." "Oh." Julian langsung tertarik. "Ceritakan padaku bagaimana gerakan ini terjadi, dan mengapa Dunyi bertarung melawan 300 Raja tingkat 9. Ekspresi Arul menjadi serius saat ini. Kalau saja dia tidak kembali ke keluarganya untuk melihat-lihat buku kuno, kalau saja dia tidak mencapai alam Raja ke-8, dia tidak akan bisa membuka segel pada catatan yang ditinggalkan oleh leluhurnya. "Jangan simpan sendiri, katakan sekarang." Julian sangat cemas. Arul melirik Julian, lalu mengangguk perlahan dan berkata, "Sumber kekacauan besar ini adalah Jalan Jilu." "Jalan Pamungkas." Julian tercengang. "Ya." Arul mengangguk dan berkata, "Ada jalan tersembunyi di area dunia gelap yang tidak diketahui. Jalan ini adalah jalan ekstrim. Konon, selama kamu melewati jalan ini, kamu bisa melampaui level ke-9 alam raja dan mencapai alam ekstrim." Mendengar ini, Julian bingung. Jika memang begitu, mengapa perang itu terjadi? Mengapa Dunyi bertarung begitu sengit dengan Raja 300 tingkat 9? Arul berkata, Jalan Ji selalu menjadi legenda dan tidak pernah dikonfirmasi. Selain itu, jalan ini tersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana letaknya di daerah yang tidak diketahui. Namun, pada saat itu, seseorang menyebarkan berita bahwa Jalan Ji telah dibuka.
Dunia kegelapan sudah ada entah berapa tahun yang lalu. Selama tahun-tahun yang tak berujung ini, banyak orang kuat telah lahir. Ke-300 Raja tingkat 9 ini adalah orang-orang paling kuat yang pernah lahir di dunia kegelapan. Raja tingkat ke-9 adalah puncak kultivasi. Sekarang setelah jalan baru dan alam baru muncul, mereka secara alami akan muncul dan secara alami ingin memasuki jalan ekstrim dan melangkah ke alam ekstrim. Tetapi apa yang disebut jalan ekstrim ini tidak lebih dari sekadar konspirasi. Tujuan pihak lain adalah untuk memancing keluar para penguasa 9 lapisan yang bersembunyi di dunia gelap dan melenyapkan mereka semua sekaligus, jadi mereka merilis berita bahwa jalan ekstrim telah muncul. Mendengar ini, Julian menjadi semakin bingung. Mungkinkah Dunyi adalah dalang di balik layar, Raja Dunia Gelap yang ingin dihancurkannya? Dari sudut pandang faksi, hal ini mungkin saja terjadi, karena Dunyi adalah makhluk dari dunia cahaya, yang merupakan lawan dari dunia gelap. Itulah sebabnya mereka ingin menghancurkan para raja ini untuk memastikan keamanan alam semesta luar. Julian bertanya, mungkinkah orang yang ingin menghancurkan 9 penguasa tertinggi ini adalah Dunyi? Tidak. Arul menggelengkan kepalanya. Tidak. Julian bingung lagi. Arul berkata, meskipun jalan terakhir adalah legenda, jalan itu benar-benar muncul saat itu. Aku tidak tahu siapa yang membocorkan berita bahwa di ujung jalan terakhir ada dunia lain yang tidak dikenal. Kekuatan dunia itu sangat maju. Hanya dengan bersentuhan dengan kekuatan maju ini seseorang dapat melampaui raja lapisan ke-9 dan memasuki alam Dao ekstrim. Namun, ada segel di ujung Dao ekstrim. Begitu segel dibuka, kekuatan maju dari dunia maju akan menyerbu dunia gelap dan menghancurkan dunia gelap sepenuhnya. Bagi penguasa 9 lapisan, mereka sudah cukup hidup dan mengalami segalanya. Satu-satunya hal yang mereka kejar adalah alam yang lebih tinggi dan dunia yang lebih luas. Mereka ingin membuka segel di ujung jalan yang ekstrim, terkontaminasi dengan kekuatan tingkat tinggi, dan memasuki alam yang lebih tinggi. Mereka pasti akan melakukan apapun untuk melakukan ini. Bahkan nenek moyang saya pun seperti ini. Tapi itu dihentikan. Orang ini adalah Dunyi yang kamu sebutkan. Dunyi tidak ingin segel di ujung ekstrim road rusak, jadi dia campur tangan dengan paksa. Hal ini menyebabkan perang ini. Kebenaran dari perang ini hanya diketahui oleh para pesertanya. Makhluk lain di dunia gelap tidak mengetahuinya. Julian mendengar ini. Banyak pertanyaan kembali muncul dalam pikiranku. Karena ujung jalan ekstrim sudah disegel, lalu siapa yang menyegelnya? Dan siapa yang menyebarkan berita itu? Siapa yang ingin menghancurkan para raja ini? Karena terkontaminasi oleh kekuatan tingkat tinggi akan memasuki jalan ekstrim, mengapa Anda mengatakan bahwa para raja ini akan dihancurkan? Arul menjelaskan lagi, segel itu benar-benar ada, tetapi apakah ada dunia tingkat yang lebih tinggi atau dunia yang lebih luas di balik segel itu tidak diketahui. Saya tidak tahu siapa yang merilis berita tentang dunia yang lebih tinggi dan dunia yang lebih luas. Dan kami ingin menghancurkan penguasa 9 lipat. Itulah yang dikatakan Dunyi. Tercatat dalam catatan yang ditinggalkan oleh para leluhur kita bahwa Dunyi mengatakan bahwa apa yang disebut jalan ekstrim ini adalah konspirasi. Begitu dibuka, jalan itu akan terkontaminasi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Pada saat itu, Anda tidak hanya tidak akan dapat memasuki alam ekstrim, tetapi Anda juga akan mati. Itu juga akan membawa bencana yang menghancurkan bagi dunia gelap dan alam semesta luar. Tentu saja, mereka tidak percaya pada 300 penguasa lapisan ke-9 ini. Mereka hanya berpikir bahwa Dunyi khawatir bahwa seseorang yang lebih kuat akan melampaui penguasa lapisan ke-9, jadi mereka berbohong dan mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, itulah sebabnya pertempuran itu terjadi. Di akhir pertempuran, ke-300 raja terluka parah, dan Dunyi juga terluka. Namun, pada saat ini, kekuatan yang tidak diketahui muncul, dan ke-309 raja hancur, dan Dunyi juga hancur. Pada titik ini, penguasa tingkat ke-9 dari dunia kegelapan hampir punah. Hanya beberapa penguasa tingkat ke-9 yang tidak menempuh jalan ekstrim yang berhasil bertahan hidup. Bab 1948, Meraih Jejak Kabut. Arul mengungkapkan banyak rahasia. Setelah mendengar ini, Julian berpikir keras, lalu bertanya, ke-300 raja itu hancur, dan Dunyi juga mati. Ini seharusnya tidak mungkin, kan? Bagaimana Dunyi bisa mati? Kekacauan ini terjadi sebelum lahirnya alam semesta ke-9 di dunia luar, tetapi Dunyi telah muncul di alam semesta ke-12, dan Dao Heng juga telah mengikuti Dunyi ke alam semesta lain untuk berlatih. Saya belum pernah melihat perisai sebelumnya. Jika Dunyi benar-benar mati, lalu siapa yang muncul di alam semesta ke-12? Lagi pula, ke-300 raja telah meninggal, jadi bagaimana leluhur keluarga Arul meninggalkan catatannya? Apakah informasi yang Anda katakan dapat dipercaya? Tanya Julian. Arul menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Ini hanya apa yang kulihat di catatan yang ditinggalkan oleh leluhurku. Informasi yang ditinggalkan oleh leluhurku sangat membingungkan dan tidak lengkap. Ini semua sudah kupilah sendiri. Kira-kira seperti itulah maksudku. Tercatat dalam catatan bahwa jalan Ji yang legendaris telah muncul. Hampir semua raja tersembunyi itu telah muncul dan menuju ke tanah tak dikenal ini, ingin memasuki jalan Ji dan melangkah ke alam Ji yang legendaris. Dalam catatan leluhur kita, tidak ada informasi tentang siapa yang melepaskannya.
Hanya ketika Shield muncul di akhir, dia mengatakan bahwa itu adalah konspirasi untuk menghentikan raja-raja ini memasuki jalan ekstrim dan membuka segel di ujung jalan ekstrim. Pertempuran pun pecah. Setelah kedua belah pihak kalah, kekuatan misterius muncul, dan banyak raja menyadari bahwa ini memang konspirasi. Jika mereka terluka, mungkin seluruh pasukan tidak akan hancur, Bikuj. Bagaimana lukamu? Apakah serius? Kita tinggalkan tempat ini dulu dan buat rencana nanti. Julian bertanya. Akan tetapi, pada saat ini, angin dingin yang suram bertiup, bahkan orang kuat setingkat Julian pun merasakan dinginnya. Julian tak kuasa menahan diri untuk berdiri, menggenggam pedang pembunuh iblis dan melihat ke sekeliling. Laura juga merasakan aura yang tidak biasa dan melihat sekelilingnya dengan waspada. Julian menatap Laura dan berkata, hantu ini bersembunyi di kegelapan. Arul menarik hantu ini karena dia membaca catatan yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Sekarang setelah kita mengetahui berita ini, hantu ini tidak akan menyerah dan pasti akan membunuh kita di sini. Aura kuat muncul di tubuh Laura, dan dia berkata, kalau begitu hancurkan. Julian berkata, Arul sudah terluka dan pada dasarnya telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Dia sama sekali tidak layak untuk bertempur. Kau bawa dia pergi dulu dan kembali ke dunia bawah. Aku ingin melihat apa makhluk hantu ini. Julian berencana untuk tinggal dan melawan hantu itu sampai mati. Laura melirik Julian, lalu mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke arah Arul. Arul juga berdiri, menatap Julian, dan memperingatkannya, hati-hati. Meskipun makhluk aneh ini sekuat aku, dia sangat aneh. Dia tampak tidak memiliki napas dan muncul lalu menghilang secara misterius. Aku beberapa kali ceroboh dan disergap serta terluka. Arul telah bertarung dengan makhluk aneh beberapa kali dan mengetahui kekuatan mereka. Ia tahu bahwa kekuatan makhluk jahat itu hampir sama dengan miliknya. Namun, makhluk aneh ini tampaknya tidak memiliki napas, dan muncul entah dari mana, membuatnya sulit untuk dilawan. Pergi dulu, kata Julian. Seketika, dia melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah kekuatan dahsyat muncul, dengan paksa merobek celah di angkasa. Meskipun Laura juga memiliki kemampuan untuk pergi, Julian merasa khawatir, jadi dia secara pribadi merobek kekosongan untuk mengirim keduanya pergi, sehingga dia bisa merasakan semua yang terjadi setelah mereka pergi. Laura tidak ragu-ragu. Dia meraih Arul dengan satu tangan dan bergegas maju. Dalam sekejap, dia memasuki celah kehampaan. Begitu dia masuk, celah kehampaan itu menyatu, dan Julian juga membuat tanda di sini untuk mencegah musuh dalam kegelapan mengikuti napas keduanya. Setelah Laura dan Arul pergi, Julian melihat sekelilingnya dengan saksama. Kabut hitam di sekelilingnya terus melayang. Dia bisa merasakan bahwa makhluk hantu itu bersembunyi di dalam kabut hitam, tetapi dia tidak bisa merasakan napasnya. Keluar! Julian berteriak dingin. Teriakan dingin itu menggema bagaikan guntur, memekakkan telinga dan mengguncang seluruh area. Ia menatap sekelilingnya, terus berputar dan mengamati keadaan sekelilingnya dengan saksama. Namun, pada saat ini, sebuah bayangan muncul diam-diam di belakangnya. Julian sama sekali tidak merasakannya. Pada saat dia merasakannya, sudah terlambat. Sebuah bilah tajam yang tak terlihat telah menusuk tubuhnya. Saat tubuhnya terkena serangan, dia menyerang dengan ganas dan menebas bayangan di belakangnya dengan pedang. Bayangan itu hancur lagi, dan kali ini Julian memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat serangannya, dia mengangkat tangannya dan meraih jejak napas hitam. Napas hitam ini ditinggalkan oleh bayangan hitam. Dia melihat aura hitam di tangannya. Aura hitam ini tampak memiliki kehidupan dan terus berjuang. Julian mendengus dingin dan mengangkat tangannya, dan embusan angin dan hujan muncul, menyegel aura hitam itu. Kemudian, dia memperhatikan aura hitam itu dengan saksama. Dia melihat kebagian dalam aura tersebut, namun hakikat aura tersebut sama dengan kabut hitam di sini, tidak ada perbedaan. Julian tidak dapat mengetahui apa itu sekarang, tetapi selama dia membawanya kembali ke dunia luar, dia dapat melegalkannya dan menjadikannya hal yang biasa. Kemudian dia akan dapat mengubah napas ini menjadi aturan, dan kemudian dia akan mengetahui apa benda ini. Tidak ada napas dalam kabut hitam ini, dan Julian tidak dapat merasakan keberadaan yang tersembunyi dalam kegelapan melalui kabut ini. Dia langsung melemparkannya ke istana abadi. Lihat sekeliling lagi. Namun, makhluk aneh itu tampaknya tahu betapa menakutkannya Julian, dan tampaknya telah melarikan diri dan tidak lagi berada di daerah ini. Julian terus merasakan dan mencari. Tetapi hal aneh itu tidak ditemukan dan tidak muncul lagi. Tubuhnya tertusuk, tetapi tidak berakibat fatal. Pada levelnya saat ini, dia hampir abadi, dan sulit untuk memiliki kekuatan apapun yang dapat memusnahkannya sepenuhnya. Julian duduk bersila di sini dan menunggu beberapa saat. Tidak ada hal aneh yang muncul, jadi dia tidak menunggu lebih lama lagi. Dia menyingkirkan pedang pembunuh iblis dan berdiri. Dia tidak tinggal lama di sini dan berjalan pergi. Setelah melangkah maju, sebuah retakan muncul di kehampaan di depannya. Tubuhnya memasuki celah kehampaan dan menghilang dalam kegelapan yang luas. Setelah dia pergi, wilayah itu kembali damai lagi. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi suara percakapan serak terdengar dari sini.
Sungguh kekuatan yang kuat. Ya, hampir mendekati kekuatan kekacauan. Ini tidak biasa. Kita harus melaporkannya kepada Tuhan. Kalau tidak, daerah ini akan mendapat masalah besar dan tidak terkendali. Tampak seolah-olah ada dua makhluk hidup yang tengah berbicara, tetapi tidak ada jejak mereka dalam kegelapan. Julian tentu saja tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, Julian telah kembali ke dunia bawah. Begitu dia kembali, dia pergi mencari Arul. Di Gunung Yueming, Arul sedang menyendiri di luar ruangan. Laura menatap Julian yang telah kembali, dengan raut wajah gembira, dan berkata, "Kamu baik-baik saja, itu hebat." "Bagaimana dengan Arul? Bagaimana keadaannya?" tanya Julian. Laura berkata, "Dia pergi menyendiri untuk menyembuhkan lukanya begitu dia kembali. Aku juga khawatir akan terjadi kecelakaan, jadi aku terus berjaga di luar." Dengan kekuatan Arul, lukanya seharusnya segera sembuh. Bab 1949, tetap diam. Julian ingin menemui Arul untuk mengetahui detailnya. Namun, sekarang Arul masih menyendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya, jadi Julian tidak terburu-buru. Dia duduk di atas sebuah batu di halaman luar ruang pengasingan Arul. Laura berjalan mendekat. "Apa pendapatmu tentang ini?" Dia duduk di sebelah Julian. Ekspresi wajah Julian luar biasa serius. Dia pernah bertarung dengan makhluk jahat yang tidak dikenal sebelumnya. Meskipun kekuatannya lebih tinggi dari makhluk-makhluk ini, mereka terlalu aneh dan tidak memiliki napas sama sekali. Sekali terjerat oleh mereka, itu akan sangat mengerikan. Dia mengeluarkan energi hitam yang telah ditangkapnya sebelumnya. Inilah yang ditangkap Julian pada saat makhluk jahat itu berubah menjadi kabut hitam. "Apa ini?" tanya Laura. Julian menatap kabut hitam yang tersegel di telapak tangannya dan berkata perlahan, "Ini adalah apa yang aku tangkap ketika aku bertarung dengan makhluk jahat tak dikenal di area tak dikenal. Aku memukulnya dan bayangannya berubah menjadi kabut hitam. Tapi aku tidak bisa melihatnya sekarang. Mungkin ketika aku kembali ke dunia luar, aku akan mengerti apa benda ini." Julian benar-benar ingin segera kembali ke alam semesta luar. Akan tetapi, dia sudah mengetahui kabar Jing Hong, jadi dia perlu bertanya lagi pada Arul sebelum menuju ke daerah terlarang Tianming untuk mencari Jing Hong. Jing Hong memahami beberapa informasi yang ditinggalkan Dunyi. Dia pasti tahu banyak informasi orang dalam. Dengan menemukan Jing Hong, Julian akan dapat mengetahui lebih banyak informasi. Laura menghela napas dan berkata, "Jika apa yang dikatakan Arul benar, maka kita hanya tahu sedikit tentang 12 alam semesta dan dunia gelap." "Ya." Julian juga menghela napas dan berkata, "Saya selalu merasa ada tabir yang menutupi semua ini. Hanya dengan mengangkat tabir ini, kita dapat memahami kebenaran dari segalanya." Keduanya mengobrol di sini. Mereka berbicara tentang apa yang dikatakan Arul, tentang makhluk jahat yang tidak dikenal, dan tentang beberapa area terlarang di dunia gelap. Jika tak ada eksistensi di luar penguasa tingkat ke-9, lalu mengapa ada begitu banyak daerah terlarang di dunia gelap? Ataukah jalan ekstrim di kedalaman dunia gelap itu tidak disegel sebelumnya, tetapi disegel kemudian, dan memang ada beberapa orang ekstrim di dunia gelap, tetapi karena suatu alasan, orang-orang ekstrim ini disegel di area terlarang dan tidak bisa keluar. Julian membuat banyak tebakan. Tapi, saya tidak tahu bagaimana situasinya. Arul adalah seorang raja tingkat 8. Dia pulih dengan cepat dari luka-lukanya dan segera keluar dari ruang retretnya. Melihat Julian dan Laura tidak jauh dari sana, dia berjalan mendekat. Keduanya juga merasakan bahwa Arul telah keluar dari tempat persembunyiannya dan segera berdiri. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Laura. Arul menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa sekarang." Julian bertanya, "Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Mendengar ini, ekspresi Arul berubah serius dan dia berkata, "Keluargaku selalu hidup damai, tetapi aku menemukan catatan yang ditinggalkan oleh leluhurku di keluargaku. Setelah aku membuka segel pada catatan itu, makhluk tak dikenal muncul. Aku ceroboh dan disergap serta terluka." Sambil berkata demikian, dia melirik Julian. "Seperti yang Anda katakan, karena leluhur saya sudah meninggal, siapa yang meninggalkan catatan itu dan mengapa ada segel pada catatan itu? Saya rasa itu pasti bukan peninggalan leluhur saya. Karena menurut catatan klan kami, nenek moyang kami tidak pernah keluar setelah memasuki wilayah tak dikenal di bagian terdalam dunia gelap, jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan catatan apapun." Arul juga mengungkapkan keraguannya. "Lagi pula, aku diserang begitu aku membuka segel di buku catatan itu. Ini aneh sekali." Arul tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa yang meninggalkan catatan? Siapa yang menempelkan segel? Mengapa dia disergap dan diburu begitu segel dibuka? Julian pun tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ia mengganti pokok bahasan dan bertanya, "Lalu menurutmu, orang yang menyerangmu itu makhluk seperti apa, dan dari mana asal-usulnya?" Arul menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak tahu hal ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang menyerangku adalah orang di balik pembukaan jalan ekstrim. Yang kedua adalah makhluk-makhluk ini berasal dari area terlarang. Terlalu banyak rahasia dan terlalu banyak hal yang tidak diketahui yang terkubur di area terlarang dunia gelap." Julian mengangguk. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Arul. Laura bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Julian berpikir sejenak dan berkata, kami tidak tahu apa-apa tentang ini, dan kami tidak dapat melakukan apapun saat ini. Yang dapat kami lakukan sekarang adalah menunggu. Makhluk-makhluk itu mengejar Arul karena mereka tidak ingin dia membocorkan berita. Sekarang kita tahu bahwa makhluk dalam kegelapan itu pasti akan bertindak. Kita tinggal menunggu mereka bertindak. Begitu mereka bertindak, kita akan bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Sambil menunggu, kita masih harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatan kita. Musuh dalam kegelapan terlalu menakutkan. Dengan kekuatan kita saat ini, kita sama sekali bukan tandingan mereka. Sambil berkata demikian, dia berdiri. Kalian tetaplah di dunia bawah, jangan berani melakukan apapun, tunggu saja dengan sabar. Aku akan pergi ke zona terlarang takdir untuk mencari Jing Hong. Dunyi pernah muncul di alam semesta ke-12 dan menerima Jing Hong sebagai muridnya. Dunyi diam-diam merencanakan semua ini dan mengendalikan semuanya. Jelas tidak semudah itu baginya untuk menerima Jing Hong sebagai muridnya. Ini mungkin merupakan mata rantai utama dalam rencana Dunyi. Sekarang aku harus menemukan Jing Hong. Zona terlarang takdir. Arul terkejut dan bertanya, kau ingin pergi ke zona terlarang takdir? Julian mengangguk. Arul mengingatkan, meskipun aku belum pernah ke zona terlarang takdir, aku juga tahu betapa mengerikannya tempat itu. Julian, kau harus berpikir dua kali. Zona terlarang itu tidak sederhana. Masing-masing zona itu menyembunyikan terlalu banyak hal yang tidak diketahui dan rahasia. Masing-masing zona itu adalah tempat yang berbahaya, dan hampir tidak ada jalan kembali begitu kau sampai di sana. Aku tahu betapa menakutkannya area terlarang itu, tapi aku harus pergi. Julian tampak bertekad. Jing Hong berada di area terlarang takdir, bagaimana mungkin dia tidak pergi? Terlebih lagi, lebih dari setengah era telah berlalu sejak Jing Hong memasuki zona terlarang Tianming, dan dia sedikit khawatir tentang Jing Hong. Arul tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengingatkan, hati-hati. Laura juga mengingatkan, hati-hati setelah memasuki zona terlarang takdir. Jika benar-benar tidak berhasil, mundur saja dulu dan pikirkan solusinya secara perlahan. Aku tahu batas kemampuanku. Julian mengangguk. Tanpa menunda lagi, saya pergi sekarang. Setelah Julian menyapa keduanya, dia meninggalkan tempat itu, tubuhnya menghilang dari pandangan mereka, dan dengan cepat bergegas menuju area terlarang Tianming. Semoga dia bisa kembali dengan selamat. Arul menatap ke arah Julian pergi dan bergumam pelan. Dia pasti akan baik-baik saja. Laura juga melihat ke kejauhan. Dia sangat percaya pada Julian. Tidak mudah baginya untuk sampai ke tempatnya sekarang. Dia telah melewati begitu banyak kesulitan. Dia pasti akan baik-baik saja kali ini. Bab 1950. Perekrutan. Julian meninggalkan dunia bawah dan menuju ke daerah di mana daerah terlarang Tianming berada. Zona terlarang takdir terletak di persimpangan Wuliangtian dan Sanxingtian. Ini adalah tempat yang sangat aneh, terletak di pegunungan yang bergelombang. Tidak ada makhluk hidup yang berani mendekati pegunungan ini. Begitu mereka mendekat, mereka akan terkontaminasi oleh kekuatan aneh tersebut. Setiap makhluk hidup yang terkontaminasi oleh kekuatan aneh tersebut tidak akan memiliki akhir yang baik. Mungkin dia akan selamat, tetapi dia juga akan perlahan menjadi gila. Beberapa orang, setelah terkontaminasi oleh kekuatan zona terlarang takdir, melihat kekuatan mereka perlahan menghilang, dan mereka menjadi manusia biasa tanpa kekuatan apapun, dan akhirnya mati total. Terlalu banyak legenda dan hal yang tidak diketahui tentang zona terlarang takdir. Pegunungan tempat zona terlarang takdir berada sangatlah luas. Kesadaran spiritual orang kuat manapun di sini tidak dapat menembusnya, dan tidak seorang pun dapat memahami situasi di dalam zona terlarang takdir. Jika dilihat dari langit, zona terlarang takdir dikelilingi oleh kekuatan magis dan detailnya tidak dapat dilihat. Kekuatan ini mematikan bagi makhluk hidup apapun. Julian muncul di kota dekat zona terlarang takdir. Kota ini terletak di Sanxingtian. Sanxingtian adalah salah satu dari 9 surga di dunia gelap dan juga merupakan daerah yang kuat. Di daerah ini, ada banyak orang kuat dan raja yang berkuasa, dan penguasa Sanxingtian adalah raja tingkat 9. Raja bintang 3, salah satu dari sedikit raja 9 tingkat yang dikenal di dunia gelap. Evil Star City adalah kota di perbatasan Sanxingtian, dan kota ini dekat dengan zona terlarang takdir. Meskipun zona terlarang takdir adalah area terlarang dan bahkan raja yang kuat pun enggan mendekatinya, kekuatan gelap di sekitar zona terlarang takdir terlalu kuat dan terdapat terlalu banyak materi gelap yang telah melahirkan harta karun menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya. Ada ramuan kosmik langka, juga sejumlah bahan untuk memurnikan harta karun kekacauan setengah langkah. Hal ini mengakibatkan beberapa area di sekitar zona terlarang Destiny menjadi surga perburuan harta karun bagi para petualang yang tak terhitung jumlahnya. Julian sekarang tidak tahu apa-apa tentang zona terlarang takdir. Jika dia ingin masuk lebih dalam ke zona terlarang takdir, dia perlu melakukan persiapan penuh. Dia datang ke kota Siexing, yang dekat dengan zona terlarang takdir, dan seharusnya ada banyak informasi tentang zona terlarang takdir. Ada juga banyak gunung suci di kota Siexing. Gunung-gunung suci ini adalah markas dari beberapa keluarga dan sekte yang kuat. Ada juga jalan-jalan yang ramai di kota ini. Julian muncul di kota dan mulai menanyakan segala hal tentang zona terlarang takdir.
Namun, setelah menanyakan, informasi yang diperolehnya semuanya tidak akurat, dan itu semua adalah informasi yang sudah diketahuinya. Singkatnya, zona terlarang takdir sangatlah ajaib dan aneh. Bahkan jika ada petualang yang akan berburu harta karun, mereka hanya akan berkeliling di area terlarang dan tidak akan berani mendekati area luar. Makhluk hidup apapun yang memasuki area inti zona terlarang takdir tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Evil Star City, sebuah kedai minuman. Julian mengenakan jubah hitam, duduk di meja dekat jendela, minum dengan tenang. Pernahkah kau mendengar bahwa Raja Bintang 3 sedang merekrut orang-orang kuat baru-baru ini, mencari sekelompok orang yang benar-benar kuat, dan tampaknya dia ingin menerobos ke zona terlarang takdir? Aku juga pernah mendengarnya. Konon, selama kamu terpilih, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, kamu akan menerima Chaos Tracer sebagai hadiah. Julian mendengar beberapa makhluk berbicara di dalam anggur. Dia langsung tertarik. Dia telah berada di kota bintang jahat selama beberapa waktu. Selama waktu ini, dia telah mengumpulkan banyak informasi. Dia juga mengenal Raja 3 Bintang, yang merupakan penguasa surga 3 Bintang dan mengendalikan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, di surga 3 Bintang. Dia adalah Raja tingkat 9. Harta karun Chaos sangat langka. Harta karun ini merupakan harta karun super yang lahir dari kekacauan. Di dunia gelap, Chaos Treasures juga dapat lahir, tetapi tidak lahir di 9 surga dan 10 bumi, tetapi di area terdalam yang tidak diketahui. Ada banyak raja di dunia gelap, tetapi tidak setiap raja memiliki Chaos Treasures. Harta karun kekacauan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara drastis akan membuat bahkan seorang raja pun menginginkannya. Oleh karena itu, setelah Raja Samsung mengeluarkan pesan tersebut, hal itu pun menarik perhatian banyak raja. Raja Bintang 3 ingin menerobos zona terlarang takdir. Ini jelas merupakan kesempatan yang bagus. Dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk jauh ke bagian terdalam zona terlarang takdir, kita mungkin akan mendapatkan beberapa keuntungan. Sekalipun tidak ada hadiah, asal aku bisa terpilih, aku akan pergi dan melihatnya. Banyak makhluk kuat yang berkomunikasi. Namun, ada persyaratan bagi Raja Bintang 3 untuk merekrut orang kuat kali ini. Pertama, mereka harus menjadi raja, dan persyaratan wilayahnya juga sangat tinggi, setidaknya di atas raja tingkat kelima. Mengapa Raja Bintang 3 memasuki kedalaman zona terlarang takdir? Ini adalah area terlarang. Bahkan seorang raja tingkat 9 pun bisa jatuh di sini. Mungkin Raja Bintang 3 sudah memahami beberapa rahasia zona terlarang takdir. Atau mungkin ada sesuatu yang diinginkan Raja Bintang 3 di zona terlarang takdir. Setelah mencapai alam Raja Bintang 3, tidak ada harta karun yang dapat menarik perhatiannya. Jika ada, itu adalah melampaui Raja tingkat 9 dan memasuki jalan ekstrim. Mungkinkah ada cara untuk memasuki jalan ekstrim di zona terlarang takdir? Saya tidak tahu tentang itu. Ada banyak makhluk hidup di kedai itu, dan mereka semua membicarakan masalah ini. Julian mendengarkan dengan saksama. Akhirnya dia mengetahui bahwa 3 Raja Bintang telah tiba di kota bintang jahat dan kini sedang merekrut orang-orang kuat, berencana membentuk tim yang tak terkalahkan untuk menerobos zona terlarang takdir. Setelah mengetahui lokasi terkini Raja Bintang 3, Julian mengambil segelas anggur di atas meja, meminum semuanya, lalu berdiri dan berjalan keluar dari bar. Julian muncul di jalan luar, melihat sekeliling, mengidentifikasi arah, dan kemudian berjalan menuju 8 gunung spiritual absolut yang disebutkan oleh banyak makhluk. Gunung spiritual absolut ke-8 merupakan gunung spiritual yang kuat di kota bintang jahat. Di gunung suci ini, hiduplah 8 makhluk yang kuat. Semuanya adalah raja tingkat kelima dan disebut 8 raja tertinggi. 3 Raja Bintang saat ini berada di 8 gunung spiritual absolut. Tidak lama kemudian, Julian muncul di luar pegunungan Baju Elingshan. Ketika dia tiba di sini, banyak orang kuat telah muncul di sini. Orang-orang kuat ini telah mendengar bahwa penguasa Bintang 3 sedang merekrut orang-orang kuat untuk menerobos zona terlarang takdir, jadi mereka datang ke sini khusus untuk menyaksikan kesenangan itu. Beberapa orang benar-benar ingin masuk ke zona terlarang takdir. Area terlarang adalah keberadaan kuno. Itu tabu. Setiap makhluk hidup ingin masuk lebih dalam untuk melihatnya, tetapi tidak berani. Kali ini ada Raja tingkat 9 yang memimpin tim, yang jelas merupakan peluang bagus. Di kaki gunung, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan berambut panjang berwarna perak. Dia cantik dan seksi. Dia merupakan salah satu dari 8 raja tertinggi, dan kekuatannya berada pada tingkat kelima raja. Dia diperintahkan berada di sini untuk menyambut orang-orang kuat yang datang untuk merekrut. Meskipun ada banyak orang kuat berkumpul di sini, tidak ada seorang pun yang maju untuk mendaftar. Setelah Julian muncul, dia berjalan perlahan ke depan dan mendatangi wanita cantik berpakaian hitam dan berambut putih keperakan panjang. Wanita cantik itu juga melirik Julian dan tersenyum cerah, "Apakah kamu di sini untuk mendaftar?" Julian mengangguk pelan dan berkata, "Kudengar Raja Bintang 3 sedang merekrut rekan satu tim di sini. Aku sudah lama ingin menerobos zona terlarang takdir, jadi aku datang ke sini khusus untuk melihatnya." Si cantik bergaun hitam dan berambut panjang putih keperakan itu menduduki peringkat ke-8 di antara 8 dewa tertinggi. Namanya Narina. Dia melirik Julian ke sana kemari, mencoba melihat dengan jelas tingkat kultivasinya, tetapi ternyata dia tidak bisa melihatnya.
Siapapun yang bahkan dia tidak bisa lihat pastilah orang yang kuat. Baiklah, ikutlah aku. Aku akan mengajakmu menemui Raja Bintang 3. Narina sangat puas. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya dia menunggu seorang pria yang luar biasa dan kuat. Bersambung.